Saudara, yang pertama kita belajar tentang Musa, yang kedua kita belajar tentang yang namanya Yusuf, yang ketiga kita belajar yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia adalah 3 orang, yaitu pada masa ini bangsa Israel dijajah sama seorang raja namanya Nebukadnezar, sehingga orang Israel harus dipaksa tinggal di Menara Babel. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan suatu titah dan perintah untuk menyembah rajanya mereka, Tuhannya mereka. Tapi akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak. Jadi gini, kalau ditempatkan posisi yang gak nyaman, tetap bertahan. Itu poin yang kedua. Tapi poin yang ketiga gini, kalau kita ditempatkan di posisi yang gak nyaman dan diperintahkan untuk melakukan kejahatan, jangan lakukan. Tetap bertahan bukan berarti mengiyakan dosa. Tetap bertahan bukan berarti membiarkan suatu kesalahan. Tapi ini menarik. Saya mau ralat khotbah saya. Saya pernah khotbah begini. Nggak ada tuh iman yang besar, adanya iman yang benar. Karena saya mengacu kepada ayat firman Tuhan. Kalau kita punya iman sebiji sesawi aja, kita bisa minyain gunung kata firman Tuhan. Tapi saya mau ralat khotbah saya. Itu nggak utuh dan nggak sempurna. Ternyata masih baca firman Tuhan ini, saya menemukan 2 iman yang dimiliki sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa itu? Yang pertama dia punya iman yang besar, yang kedua dia punya iman yang benar. Kita lihat lagi ayatnya. Ayat yang 17 bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Ini iman yang besar. Kenapa? Karena dia bilang begini, saya percaya Tuhan yang saya sembah akan melepaskan kami dari perapian ini. Ini iman yang besar loh. Ini iman yang gede banget. Makanya saya ingat betul 6 bulan sebelum COVID pandemi, saya temenin Papa Liaji pelayanan. Jadi saya dampingin Papa Liaji 6 bulan sebelum pandemi. Sebelum ibadah diliburkan, saya dampingin Papa Liaji di BSCP setiap jam 10 pagi kalau saya nggak salah. Saya ingat betul ada seorang jemaat bilang begini, Pak, saya kanker stadium 4B. Katanya saya nggak bisa dikemol lagi, saya nggak bisa minum obat lagi. Tinggal tunggu waktunya saya dipanggil sama Tuhan. Saat saya dengar itu saya bilang, bernikmat dengan orang yang udah merana seperti itu. Tapi saya dengar Papa Liaji ngomongnya begini, ya, you punya iman hari ini, you sembuh bebas dari kanker. Pas saya ngomong itu saya merinding, saya bilang, masa sih mana sih kayak gitu sih? Orang sudah dokter udah nggak mungkin kok. Sampai akhirnya saya sadar, ternyata itu Tuhan, kita akan punya iman yang besar. Tapi iman yang besar tuh salah kalau kita nggak punya iman yang benar. Makanya saat Sadrak, Mesak, dan Abednego ngomong, Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian ini. Ini iman yang besar. Tapi dia punya iman yang benar. Apa itu? Iman yang benar begini. Tetapi seandainya Tuhan tidak menolong, mereka bilang begini, hendaklah Tuhanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Ini iman yang benar. Yang besar adalah dia percaya Tuhan pasti menolong. Tapi iman yang benar begini, meskipun Tuhan tidak menolong dengan cara saya tidak menyerahkan diri saya kepada dosa. Ini iman yang benar. Jadi gini, iman yang benar akan menghasilkan iman yang besar. Tapi iman yang besar tanpa adanya iman yang benar akan menghasilkan iman yang egois. Engkau bukan percaya sama Tuhan, tapi engkau mengharapkan apa yang kau inginkan aja. Tapi kalau kau punya iman yang benar, pasti imanmu besar sama Tuhan. Maka saya selalu bilang sama jemaat, saudara boleh minta apapun sama Tuhan. Apapun, mungkin yang gak masuk akal. Karena gini, hal yang tidak masuk akal hanya Tuhan yang dapat lakukan. Manusia gak bisa lakukan. Hal yang tidak dapat masuk akal, hal yang mustahil, cuma Tuhan yang sanggup lakukan. Makanya cuma bisa minta sama Tuhan. Makanya punya iman yang besar. Doa minta apapun, saudara bilang minta apapun. Jangan lihat kondisimu hari ini, lihat siapa Tuhanmu hari ini. Doa yang besar, minta yang besar. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar. Tapi jangan lupakan punya iman yang benar. Apa itu? Saudara boleh minta apapun, saudara boleh berserah dengan cara apapun. Saudara jangan lupa ngomong begini, tapi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu aja. Tapi Tuhan sesuai dengan waktu-Mu aja. Tapi Tuhan sesuai dengan cara-Mu aja. Engkau boleh minta apapun, engkau boleh berharap apapun, engkau boleh beriman apapun. Tapi jangan lupa untuk perkataan saudara dengan jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Kenapa sih kita harus percaya sama Tuhan? Kenapa sih harus Tuhan aja yang kita percaya dan rancangan ini dan kita percaya? Karena gini, saya jelasin saudara. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia awal dan yang terakhir. Dia awal dan kemudian. Apa sih artinya? Secara gampang saya akan ngomong begini.
Anggaplah saudara belum pernah nonton film Superman yang baru keluar hari-hari. Anggap saudara belum pernah nonton. Saya bilang sama saudara, saudara besok kita nonton film Superman bareng-bareng yuk. Saya udah bilang sama saudara, saya udah nonton soalnya kemarin, filmnya bagus banget. Saya udah nonton, saya udah kasih tahu tiketnya yang saya beli. Saya kasih tahu saudara, saya nonton full, saya nggak tidur, saya nyaksin banget film itu. Dan saya bilang begini, tenang aja. Saat kita nonton, kita percaya dan kita tahu bahwa Superman-nya enggak kalah, Superman-nya nggak mati, Superman-nya menang. Kenapa orang yang saya ajak nonton harus percaya sama saya? Karena saya udah nonton filmnya. Saya udah tahu hasil akhirnya. Ini sama dengan Tuhan. Dia Alpha dan Omega. Saudara masih di awal, Tuhan udah ada di akhir. Saudara baru berjalan beberapa langkah, Tuhan udah ada di akhir. Dia Alpha dan Omega. Kenapa saudara harus percaya sama Tuhan? Karena gini, saat kau baru melangkah, kau udah di akhir, kau bilang begini, jangan berhenti dulu. Jangan nyerah dulu. Saya Alpha dan Omega, saya udah di akhir. Saya tahu apa hasil akhirnya. Makanya saat engkau percaya di Alpha dan Omega, saat engkau melangkah bersama dengan Tuhan, engkau dipanggil sama Tuhan, engkau harus siap. Saat engkau ditetapkan sama Tuhan untuk tetap bertahan, saudara bertahan. Kenapa? Karena dia Alpha dan Omega, dia pegang kendali saudara. Dan apapun hasilnya, saudara tetap percaya. Kenapa? Karena yang pegang kendali itu Tuhan. Terus melangkah bersama dengan Tuhan. Yang harus engkau percaya bukan bagaimana, tapi yang harus engkau percaya adalah kepada siapa. Ini yang paling penting. Ini yang saudara Tuhan inginkan buat hidup saudara dan saya. Saat engkau dipanggil, diberitakan sama Tuhan, ini persiapkan dirimu, beri hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi saudara, Tuhan akan menguatkan saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Jangan takut sama panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bukan untuk mencelakakan, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk membinasakan. Tetapi rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bagi berdiri sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
kami Tuhan Yesus Kristus untuk terus sempurnakan kehidupan kami Tuhan. Biar hari demi hari di dalam hidup kami yang kami lakukan hanya untuk membawa harum nama Tuhan. Nama Tuhan semakin dimuliakan lewat hidup kami. Betapa kami bersyukur sore hari ini Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh memuji, bersuka cita, berhormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Biar jadi rema, jadi kekuatan, jadi kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan menuntun setiap langkah hidup kami menjadi langkah sukacita, langkah kemenangan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati selalu hamba-Mu yang terkasih, pendeta Glenn Immanuel Sanja diberkati dalam perlindungan Tuhan. Bersama dengan keluarga besar diberkati, apapun rencana yang dilakukan, yang akan dilaksanakan kami percaya semuanya itu dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih karunia Tuhan, bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus semakin Tuhan pakai luar biasa menangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak, kami berterima kasih pada sore hari ini. Kami akan mempersembahkan syukur kami Tuhan, memberi dengan hati sukacita dan dengan hati bersyukur. Berkenan balas sifat kali ganda yang kami kerjakan dibuat berhasil, semuanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Agar setiap rupiah, setiap persembahan yang kami bawa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya, yang siap memberi dengan hati bersyukur, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita luar biasa. Silakan duduk kembali. Menuju jemaat Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Kita mau bersama syukur. Selamat memberi. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Wait on you.